Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jamaah salat subuh mushola al-muhajirin wa terkadun yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb yang sempurna di dalam nama, Allah Rabb yang sempurna di dalam sifat, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Tiada keberuntungan bagi seorang hamba kecuali ia menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan musibah yang Allah berikan kepadaku dan kepadamu Bapak, itu hanya seujung kuku. Akan tetapi kenikmatan dan kebaikan Allah yang diberikan kepada ana dan antum, itu seluas samudra, tidak memiliki garis tepi dan garis ujungnya. Makanya kurikulum orang yang beriman itu dua, Pak. Yang pertama, sabar tanpa tepi dan syukur tanpa tapi. Karena sesungguhnya kita akan paham seiring dengan waktu. Yang kita butuhkan itu adalah kecukupan, bukan kemewahan. Yang kita butuhkan itu adalah keberkahan, bukan keistimewaan. Karena sesungguhnya syukur itu, Bapak, tidak menjanjikan kuantitas tapi memberikan kualitas. Banyak di antara kaum muslimin itu mengira kalau dia bersyukur, sepedanya akan berubah menjadi motor, motornya akan berubah menjadi mobil, mobilnya akan berubah menjadi jet pribadi. Belum tentu, Pak, kata siapa? Itu syukur transaksional. Tapi syukur orang beriman adalah syukur bagaimana dia mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sebagaimana motornya, kalau dia bersyukur, Pak, belum tentu menjadi mobil, tapi Allah akan jadikan cita rasa motornya sebagaimana mobil. Mobilnya Allah akan jadikan cita rasanya menjadi sebagaimana jet pribadi. Inilah syukur. Makanya para ulama itu menjelaskan syukurmu dan syukurku ketika dicatat oleh malaikat raqib dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Satu, Allah itu akan menyederhanakan keinginan kita. Yang menyiksa kita itu keinginan, Pak. Ya. Orang sampai korupsi ya pengen keinginan sesuatu. Orang sampai mengambil duit yang haram, yang memiliki keinginan. Orang kalau syukurnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah menyederhanakan keinginannya. Keinginan orang beriman itu simpel. Yang kedua, ketika syukur kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan mencukupkan. Yang kita butuhkan bukan kuantitas, tapi kualitas dan keberkahan. Berapa banyak orang yang mobilnya 5 di garasi mobilnya, kemudian rumahnya tingkat 3, tapi dia tidak cukup. Makanya syukur kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat malaikat raqib. Satu, Allah akan menyederhanakan keinginan ana dan antum, dan yang kedua, Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Semoga kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur dan tidak menjadi akuntan handal dalam setiap menghitung musibah dan ujian yang Allah berikan dalam teras kehidupanku dan kehidupanmu. Dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin. Jamaah salat subuh al-muhajirin yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita, Pak, sebagai seorang manusia itu memiliki waktu dalam rotasi waktu 1 tahun yang Allah berikan, dimulai dari bulan yang pertama sampai bulan yang ke-12. Ya. Dan tahukah kita sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan 12 waktu, Pak, 12 bulan. Itu semuanya bukan menjadi prime time dan menjadi waktu yang paling utama. Ya. Karena waktu yang paling utama, para ahlul ilmi menjelaskan yang Allah betul-betul cinta itu hanya 4. Ya, yang pertama adalah Ramadan, dan yang kedua adalah Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum yaitu Zulhijjah, Zulqa'dah, kemudian Muharram, kemudian bulan Rajab. Ya, yang pertama adalah Ramadan, dan yang kedua adalah Ashhurul Hurum, 4 bulan yang Allah sucikan dan Allah haramkan. Ya, dari situ para ahlul ilmi menjelaskan lagi. Ternyata kalau kita melihat, Pak, waktu yang paling Allah cintai menjadi prime time itu hanya 3. Yang pertama adalah Ramadan, terletak pada 10 hari yang terakhirnya. Yang kedua adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan yang ketiga 10 hari pertama di bulan Muharram yang sudah kita lewati beberapa hari yang lalu. Ya, kalau Ramadan identik dengan siapa, Pak? Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada rotasi waktu 1 tahun yang paling Allah cintai dan Allah senangi kecuali 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan itu masih menjadi best time-nya dan prime time-nya waktu itu, Pak.
Ya, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena ini identik dengan Nabiullah Ibrahim, Khalilur Rahman dan Ismail alaihi wassalam. Makanya sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyamil 'ashar." Tidak ada waktu yang paling Allah cintai siangnya kecuali pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan yang ketiga 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Tahukah kita ikhwan, sesungguhnya Allah menisbatkan namanya di bulan ini, yang kita hari ini pada tanggal ke-26 Pak. Muharram itu mendapatkan julukan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi Syahrullah. Syahrun itu artinya bulan, Allah itu artinya Allah. Tidaklah Allah menisbatkan namanya di bulan yang mulia ini, pasti ada sesuatu yang penting dan sesuatu yang istimewa Pak. Ramadan Allah tidak menisbatkan namanya. Zulqa'dah Allah nggak menisbatkan namanya di dalamnya. Hatta Zulhijjah Allah pun nggak menisbatkan namanya di dalamnya. Tapi khusus di awal bulan, di awal tahun, yaitu Muharram, Allah menisbatkan namanya menjadi Syahrullah. Ada peristiwa apa? Kok sampai bulan Muharram begitu diistimewakan sama Allah? Allah menisbatkan namanya di bulan ini. Ya. Karena Muharram ikhwan itu layaknya kurikulum dan mata air. Muharram layaknya madrasah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik di bulannya Allah ini. Ya. Dan tidaklah penanggalan Hijriyah itu dimulai kecuali di bulan Muharram. Karena momentum agung dalam kurun sejarah pada peristiwa Hijrah. Diingat ikhwan, penanggalan dalam kalender Hijriyah itu dimulai dari bulan Muharram karena momentum yang agung yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Peristiwa perjalanan agung inilah yang mampu mengguncangkan arsy-Nya Allah sampai Allah jatuh cinta dengan Rasulullah SAW. Ya, karena kita ketika hari ini menjadi seorang Muslim dan seorang mukmin, bukan hanya dituntut kita belajar hadis saja, Pak. Bukan dituntut bagaimana kita belajar tafsir dan fikih saja, tapi ana dan antum dituntut bagaimana kita mempelajari hikmah dalam peristiwa agung yang mampu mengguncangkan arsy-Nya Allah sampai dijadikan patokan dan tonggak sejarah waktu bulan yang pertama dalam Islam. Apa pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dan petik ketika hari ini saya dan Bapak berada pada kurikulum Muharram, pada mata air Muharram yang sangat segar sekali. Ya, jangan sampai ketika kita di bulan Muharram kita hanya tahu hanya masalah fikihnya saja. Amalan-amalan utama di bulan Muharram betul Pak, saya tidak menyalahkan. Amalan-amalan bid'ah yang dilakukan di bulan Muharram betul, nggak menyalahkan saya Pak. Tapi terkadang fikih itu membuat hati seseorang itu keras ketika dia tidak mengetahui apa hikmah, pelajaran yang bisa diambil dan menjadi narasi dalam kehidupan seorang mukmin dan muslim. Karena peristiwa hijrah ini Pak bukan peristiwa sembarangan. Sampai Allah pun jatuh cinta kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala menggelar kehidupan Nabi SAW, di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada narasi. Ya. Bagaimana Nabi ketika qadaul hajat, bagaimana Nabi ketika di belakang, bagaimana muamalahnya Nabi SAW bersama tetangganya, bagaimana muamalah Nabi kepada istri dan keluarganya, itu menjadi petunjuk dalam kehidupan anak dan antum sebagai umatnya Nabi SAW. Ya, melihat Islam bukan hanya dari sudut fikih, melihat Islam, tapi harus kita melihat apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah Nabi SAW sampai menguncangkan arsy-Nya Allah menjadi tonggak sejarah penanggalan hijriyah dimulai dari bulan Muharram. Setidaknya Bapak ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Yang pertama ikhwan, pelajaran yang bisa kita ambil, keputusan Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu baik dan tepat Pak. Keputusan Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu baik dan tepat. Ya.
Dari peristiwa perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah yang dulunya bernama Yasrib, ya, itu menunjukkan bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah mendapatkan problem dan masalah yang bertubi-tubi sampai masalah itu tidak ada perbaikan dan tidak ada solusi. Maka ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terburu-buru, Pak, untuk langsung memutuskan untuk hijrah ke kota Madinah. Tapi Nabi menunggu berapa tahun, Pak, di kota Mekah, Pak? Berapa tahun? 13 tahun, Insya Allah. Nabi menunggu 13 tahun. Menariknya, Pak, para mu'arikh, ahli tarikh menjelaskan, sebelumnya Nabi tidak pernah terbayang dan terfikirkan dalam benak beliau bahwasanya beliau akan hijrah ke kota Yasrib. Tapi yang terbenak dalam pikiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, Nabi mengatakan kepada para sahabat, inni ro'aitu fil manami, aku semalam bermimpi dalam mimpiku, anni uhajiru ila ardin fiha naklun, aku tuh hijrah ke kota yang sangat subur, yang banyak pohon kurmanya. Saat itu Nabi membayangkan bahwa beliau akan hijrah ke Yamamah, salah satu kota yang sangat subur, banyak pohon kurmanya. Tapi kita lihat, Pak, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mentakdirkan nabiku dan nabimu menuju kota Yamamah. Tapi dilihat, yang menariknya, ketika keluarga Yasir satu demi satu menjemput kesyahidan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibarat anak muda hari ini, Pak, kosongkan gelasmu, rombak keputusan itu, ya. Karena keputusan itu, Pak, harus baik dan tepat. Contohnya, Bapak ada seorang ikhwan, Pak, pengen menikah dengan seorang akhwat, ya. Beliau ikhwan ini mungkin terkesima dan kagum dengan akhwat ini. Tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak tepat bagi ikhwan ini untuk menikah dengan akhwat ini, Pak. Bisa jadi dia tidak tepat buat keluarganya, buat bapak dan ibunya, buat keluarga besarnya. Mungkin baik tapi tidak tepat. Dilihat keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan tepat. Makanya kita harus mengkosongkan gelas kita, Pak. Baru kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak, Pak, orang yang tidak mengetahui akurasi, Pak. Ketika dia pengen mengambil sesuatu, dia tidak meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada syariat sholat istikharah. Sholat istikharah itu melatih akurasi kita, Pak. Dilihat dalam doa sholat istikharah, Pak, ketika di akhirnya kan, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim in kunta ta'lam hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjukmu, ya Allah. Ketika perkara ini yang pengen aku tekuni, yang pengen aku jalani, itu baik menurutmu dan tepat menurutmu, ya Allah, tetapkan dan mudahkan bagiku. Diingat, Pak, Rasulullah SAW itu bukan pribadi yang terburu-buru, bukan pribadi yang mengambil keputusan secara instan. Tapi Nabi SAW adalah pribadi yang sangat luar biasa dalam memanajemen keputusan beliau, ya. Banyak orang hari ini, Pak, mengambil keputusan, dia menyertakan Allah, tapi tidak mengkosongkan gelasnya. Mungkin dengan pikirannya, mungkin dengan perasaannya, bahkan sampai dia itu membalik gelasnya, Pak. Dia menghujat Allah, dia mencela Allah. Ya Allah, kenapa saya nikah dengan ini? Coba dulu saya nikahnya dengan itu. Ya. Kosongkan gelasmu. Sebagaimana Nabi SAW tidak pernah terbayang beliau akan hijrah ke kota Yasrib. Padahal dilihat, Pak, kalau kita membaca sejarah Nabi SAW, sirahnya, Nabi justru mendapatkan suaka perlindungan dari negeri Habasyah yang di dalamnya ada raja yang adil, Pak. Tapi dilihat, kenapa Nabi tidak mengambil ke Habasyah, Ustadz?
baik ke Habasyah, Pak, tapi tidak tepat untuk Nabi dan sahabatnya. Ketika itu Rasulullah harus menyeberangi lautan. Sedangkan para sahabat dan Nabi belum terbiasa saat itu menjadi kaum yang suka menyeberangi lautan. Habasyah memberikan suaka pelindungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam setiap sesuatu diingat Bapak dan ikhwan, istikharah itu bukan cuma ketika kita pengen nikah saja, tapi dalam hal apapun. Kita mau investasi, kita mau nikah lagi mungkin, kita mau mencarikan sekolah anak mungkin, kita mau melamar pekerjaan ke pekerjaan kantor yang baru, tolong agar mendapatkan akurasi dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kosongkan gelasmu dan minta petunjuk sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Sunnah bukan hanya melihat bagaimana ibadahnya Nabi, tapi sunnah juga melihat bagaimana karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kan Pak, banyak orang yang investasi mungkin baik tapi tidak tepat. Dia tidak melakukan istikharah, investasinya sebulan, 2 bulan, 3 bulan jalan, 4 bulan, 5 bulan bangkrut, kemudian kolab. Yang biasanya membackup orang tuanya, dia tidak mampu lagi membackup kebutuhan orang tuanya. Yang biasanya bisa memberikan istri nafkah yang lebih, dia tidak bisa memberikan istri yang lebih nafkahnya kan. Mintalah petunjuk kepada Allah dalam sesuatu. Itulah pelajaran yang pertama. Takdir Allah yang Allah berikan kepada anak dan antum selalu baik dan tepat. Dengan syarat kosongkan gelasmu, minta betul-betul petunjuk. Jangan sampai kita Pak, kalau ini kan gelas sudah ada air putihnya, saya isi teh bisa atau enggak Pak? Ya bisa. Oh enggak ada tehnya dalam contoh ya. Kalau ini gelas sudah ada isinya nggak bisa. Makanya mungkin hari ini Allah belum memberikan petunjuk dalam kehidupan anak dan antum. Ketika kita ingin investasi, kita mungkin pengen bisnis, kita mungkin pengen melamar pekerjaan ke kantor yang baru, kok belum mendapatkan petunjuk? Mungkin anak dan antum belum mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah terbayang hijrah ke kota yang bernama Yasrib, tapi belum terbayang ke kota Yamamah. Belum terbayang pengen hijrah ke Habasyah. Dilihat dari peristiwa Habasyah saja Nabi menunggu berapa tahun Pak? 5 tahun kawan. Ya. Makanya tolong agar kita menjaga akurasi Pak. Tolong selain kita menjaga frekuensi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tolong ngobrol dengan orang tua. Ya, sharing dengan bapak dan ibu. Berapa banyak seorang anak dia tidak pernah sharing ketika pengen melakukan sesuatu. Sampai baru ketika dia menyesal curhat kepada orang tuanya. Diingat ikhwan, kalau kita pengen melakukan sesuatu tolong sharing dan curhat kepada orang tua kita. Bapak dan ibu kita Pak lebih banyak makan garamnya daripada kita. Usia kita lebih muda daripada orang tua kita. Misalkan bapak mau bisnis, misalkan bapak pengen membangun perusahaan dan lain sebagainya, coba sharing dengan orang tua kita. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-32, bisa dibuka Pak. Surat Maryam ayat yang ke-32. Allah akan memberikan garansi kepada seseorang ketika dia menjaga betul-betul akurasinya Pak, dengan dia menjaga frekuensinya kepada Allah dan dia menjaga hubungannya dengan orang tua. Bisa dibaca Pak Iman. Wabarrom Jabbar. Artinya dan berbakti kepada ibu dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan kecelakaan. Dilihat Pak, ada garansi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada peristiwa hijrah ini kita bisa memilih hikmah yang besar. Kalau kita pengen sesuatu, selain kita menjaga frekuensi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengkosongkan gelas kita dengan meminta petunjuk. Tolong sharing, ngobrol dengan orang tua. Bu, saya pengen seperti ini. Bu, aku pengen seperti ini. Bagaimana pendapatnya ibu dan bapak? Karena orang yang menjaga hubungannya dengan orang tua, Allah menggaransi dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-32. Jabbaron Syakiyah, akan terhindar dari sifat sombong dan celaka.
Berapa banyak orang yang bisnis Pak, dia tidak istikharah, bagus bisnisnya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan baik bagi dia, 4 bulan, 5 bulan nggak tepat, ketika kolab, ketika ditipu, ketika bangkrut dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya. Pelajaran yang kedua dari peristiwa hijrah Pak, teriakan harusnya membuat kita itu semakin kokoh. Itu pelajaran yang kedua. Dilihat Pak, Nabi SAW ketika Rasulullah SAW berada di kota Mekah, Nabi menyampaikan dakwah dengan tutur kata yang baik dan lembut Pak. Tapi Nabi dilihat tidak lepas dari cacian besar-besaran, tidak lepas dari makian, bahkan hujatan kepada Nabi SAW. Ingat ikhwan, yang disampaikan Nabi itu bukan hanya kebaikan, tapi kebenaran. Kalau Nabi SAW hanya menyampaikan kebaikan, mungkin Rasulullah diterima secara sosialnya, karena Rasulullah sudah diterima Pak. Tidak ada orang yang mendapatkan gelar Al-Amin sebelumnya kecuali Rasulullah SAW. Bukankah gelar Al-Amin Pak diberikan hanya untuk Nabi SAW oleh penduduk Quraisy di Mekah Pak? Dilihat, Nabi menyampaikan kebenaran Pak ya. Tapi dilihat, Nabi mampu merubah cacian, bulian, makian itu menjadi energi dan menjadikan beliau semakin kokoh bahwasanya beliau berada di atas kebenaran. Inilah yang hari ini tuh luput dari kaum muslimin Pak. Banyak orang dibully, habis itu baper. Dilihat siapa orang yang paling banyak bulian Pak di atas muka bumi ini? Rasulullah SAW 13 tahun dakwah di kota Mekah Pak. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah Pak. Bahkan orang-orang musyrik Pak membuli Pak. Tapi diingat karakter nabiku dan nabimu bukan karakter yang cemen, tapi Nabi SAW mentransformasi setiap bulian, cacian menjadi energi yang kokoh, dan beliau semakin kuat di atas dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya berharap, mari ya, kita menjadi seseorang yang mampu merubah. Mungkin ada di antara kita mendapatkan cacian, mendapatkan bulian. Kita lihat pada peristiwa hijrah ada hikmah yang besar, ada pelajaran yang besar. Bagaimana Nabi SAW mampu merubah setiap cacian dan makian menjadi energi dan membuat beliau semakin kokoh ya. Makanya dilihat Pak ya, teriakan itu tidak selalu membuat kita itu jatuh. Makanya kalau kita membaca Pak, ada salah satu kebiasaan masyarakat di Pulau Solomon Pak, yang berada di Asia Pasifik, Pulau Solomon. Masyarakat di Pulau Solomon itu Pak, ketika dia pengen membuka akses jalan umum, ketika ada pohon Pak, dia selalu menteriaki pohon. Coba bisa dibuka di Google. Kebiasaan masyarakat Pulau Solomon. Masyarakat Pulau Solomon Pak, misalkan pohon ini akan ditebang karena menghalangi akses umum. Masyarakat Pulau Solomon itu menteriaki selama 40 hari agar pohon ini layu dan kering dan mudah ditebang. Ada orang yang lewat, oh dasar pohon jelek, oh dasar pohon gak memberikan manfaat, dasar pohon tua, sampai 40 hari Pak. Kemudian pohon itu layu, kering Pak. Kemudian ada orang yang naik, Masya Allah, ke atasnya itu Pak, membawa kampak, kemudian ditebang 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai roboh. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kebiasaan masyarakat Pulau Solomon? Banyak orang yang mendapatkan bulian. Bulian itu menguburkan potensi yang bisa melejitkan mereka. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin yang mendapatkan bulian, yang akhirnya menjadi seorang pengusaha sukses, tapi dia mendapatkan bulian, menguburkan potensi yang harusnya melejit menjadi ambles dan ambruk. Kita ini bukan pohon yang berada di Pulau Solomon Pak. Kita hambanya Allah yang Allah ciptakan dengan sempurna. Kita umatnya Nabi SAW. Jangan sampai setiap bulian, setiap cacian, setiap makian membuat kita roboh dan runtuh ya. Makanya kita lihat orang-orang salih Pak, para ahlul ilmi, para ulama itu Pak, ketika mendapatkan bulian, mereka mampu merubah setiap bulian itu menjadi kekuatan, menjadi energi dalam hidup. Beliau mereka itu semakin kokoh. Kita ambilkan contoh Pak, ada seorang ulama bernama Al-Muzanni rahimahullah Pak. Al-Muzanni Pak,
Al-Muzani ini pamannya dari Abu Ja'far At-Tahawi, Pak. Abu Ja'far At-Tahawi ini, Pak, dikatakan oleh Al-Muzani rahimahullah pamannya, Abu Ja'far, kamu ini kok lambat sekali dalam hafalan. Kamu ini nggak pantas dan nggak cocok menjadi seorang ulama. Dilihat, Pak. Coba kalau kita hari ini yang dikatakan seperti itu, Pak, antum surat An-Naba aja 5 bulan nggak hafal-hafal gitu, nggak cocok antum menjadi seorang hafid. Dilihat Abu Ja'far At-Tahawi, Pak, ketika mendapatkan bulian dari pamannya Al-Muzani rahimahullah, dilihat Abu Ja'far At-Tahawi kemudian belajar dengan tekun, menghafal setiap kitab sampai beliau menjadi ulama yang besar. Sampai dalam beberapa kawasan, Pak, nama beliau lebih besar daripada nama kawasan itu, Abu Ja'far At-Tahawi. Sampai beliau itu mengatakan, seandainya paman saya Al-Muzani masih hidup, maka beliau wajib membayar kafarah, membayar denda, karena telah mengatakan kepada saya tidak akan menjadi seorang ulama, tapi Allah mengizinkan saya untuk menjadi seorang ulama. Orang umatnya Nabi, setiap bulian, setiap orang yang membawa duri dalam kehidupan kita, tidak harus kita bawa dan harus kita balas dengan peso, Pak. Tapi kita buktikan bagaimana Nabi, Pak, mampu merubah setiap bulian itu menjadi strategi, menjadi energi dalam diri beliau. Ya, makanya kita lihat kisahnya Abu Ja'far At-Tahawi. Makanya kan orang-orang Barat itu mengatakan, Pak, if you lose your money, you lose nothing. If you lose your head, you lose something. But if you lose character, you lose everything, kan, Pak? Artinya apa, Pak Asep? Pagi-pagi makan nasi uduk ya, Pak Odin. Nah, kan itu, Pak. Ya. Orang Barat kan mengatakan itu, loh, Islam sudah mengajarkan, Nabiku dan Nabi memberikan contoh. Harusnya karakter seorang Muslim, umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu harus kokoh dan kuat. Jangan sampai teriakan itu mengubur potensimu. Jangan sampai bulian itu menguburkan potensi melejitmu agar menjadi naik. Ya, tolong. Tidak semua orang itu akan membawa bunga mawar, Pak, dalam teras kehidupan kita. Ada yang membawa duri, ada yang membawa pisau yang siap melukai kita. Loh, Nabi saja, Pak, yang paling baik akhlaknya, tidak lepas dari bulian dan cacian, apalagi kita. Nabiku dan nabimu saja tidak lepas dari cacian dan bulian, apalagi anak dan antum yang bukan nabi dan bukan rasul. Allah kita masih jauh. Ya. Contoh yang kedua, Pak, bulian itu memberikan semangat, Pak. Imam Adz-Dzahabi, Pak, yang menulis kitab Al-Kabair, Pak. Ya, Imam Adz-Dzahabi itu, Pak, pernah dikomentari oleh gurunya. Adz-Dzahabi, tulisanmu ini kayak ulama, padahal ente itu bukan ulama. Adz-Dzahabi, lu Imam Adz-Dzahabi, Pak, dikatakan dibully sama gurunya seperti itu, Pak. Imam Adz-Dzahabi akhirnya belajar sungguh-sungguh sampai beliau menulis kitab Al-Kabair, Pak. Tolong, mungkin ada di antara antum para jamaah Mushola Al-Muhajirin wa terkadang dikatakan, antum ini, Pak, gak cocok jadi direktur. Buktikan, rubah bulian itu menjadi energi positif dalam kehidupan kita. Ya, Insya Allah. Tolong, ya. Kemudian yang ketiga, Pak, ada ulama yang bernama Dawud Ad-Dohiri, Pak. Dawud Ad-Dohiri ini, Pak, dikatakan bodoh, Pak, karena beliau ketika masuk masjid, beliau langsung duduk. Harusnya dalam sunnah ketika masuk masjid harus sholat tahiyatul masjid. Ketika itu Dawud Ad-Dohiri langsung duduk, Pak. Dikatakan oleh masyarakat di sekitarnya, bodoh betul ente Dawud Ad-Dohiri. Loh, kenapa? Kamu kalau habis masuk masjid itu jangan langsung duduk, tapi kamu berdiri dulu, sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Dawud Ad-Dohiri, Pak, dikatakan bodoh. Beliau langsung belajar membaca kitab sampai beliau menjadi ulama besar dalam mazhab fikih, Pak. Tolong, ya. Tidak setiap orang yang membawa duri kita sikapi dengan membawa pisau. Ya. Ujian hidup ana dan antum yang Allah goreskan dalam kehidupan ana dan antum itu akan membuat kita itu kokoh, Pak. Jangan sebagaimana
Pohon yang berada di Pulau Solomon diteriakin. Ya, kita ini makhluknya Allah, hambanya Allah, Rabb yang sempurna. Kita diciptakan dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita dengan sempurna. Jangan sampai kita ketika diteriakin justru kita ambruk. Lihat Nabi SAW, karakter beliau karakter yang kokoh. Karakter beliau karakter yang tidak mudah ambruk. Tapi karakter beliau adalah karakter yang selalu bangkit dan merubah setiap bulan menjadi energi positif, menjadi strategi sampai beliau bisa hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Pelajarannya ketika jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin, ketika satu pintu yang tertutup, maka Allah akan membukakan dua pintu sebagai gantinya, Pak. Maksudnya apa Ustaz? Sampai pintu-pintu hijrah itu dilihat, Pak. Allah menutup Nabi SAW satu pintu, Pak, yaitu pintu kota Mekah. Lalu Allah membukakan dua pintu bagi Nabi SAW. Diberikan kota Madinah. Lebih subur kota Madinah daripada kota Mekah. Bukan cuma kota Madinahnya yang diberikan, Pak, penduduknya kota Madinah, kaum Ansor itu, Pak, lebih mencintai Nabi daripada diri beliau sendiri, daripada keluarganya. Cintanya kepada Rasulullah SAW itu lebih besar daripada cintanya kepada dirinya, keluarganya, anaknya, istrinya, Pak. Allah memberikan dua ganti. Makanya kita lihat perkataan Imam Ibnul Qayyim yang sangat indah, Pak. Idza ahlaqallahu baban bihikmatihi fatahallahu babaini birahmatihi. Ketika Allah menutup satu pintu dalam kehidupanmu, maka sabarlah dan tunggu. Allah akan membukakan dua pintu dengan rahmatnya untukmu. Dilihat, Imam Ibnul Qayyim memberikan contoh, Pak, bayi. Kita lihat kalau antum memiliki anak, dilihat janin yang berada dalam rahim istri kita, Pak, mendapatkan makanannya dari mana, Pak Parna? Tali pusar. Ibunya makan jengkol, anaknya merasakan jengkol. Ibunya makan pete, anaknya merasakan pete. Dilihat 9 bulan, Pak, lahir. Tali pusarnya dibiarkan atau diputus, Pak? Diputus. Allah ganti atau enggak, Pak? Diganti. Digantinya berapa? 2. Dengan air susu ibunya sebelah kanan dan sebelah kiri. Setelah menyusui berapa tahun, Pak? Haulaini kamilain, 2 tahun, Pak. Allah ganti menjadi 4. 1, Allah ganti dengan daging, Allah ganti dengan sayuran, Allah ganti dengan buah-buahan, Allah ganti dengan air yang lebih variatif. Imam Ibnul Qayyim memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Bayi dari 1 sumber menjadi 2, 2 menjadi 4. Sabar. Terkadang kita perlu diuji. Mungkin ada yang anaknya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menghujat. Itulah yang menjadikan akhirnya 2 pintu yang akan dibuka oleh Allah tertahan. Tunggu dulu di situ. Menghujat Allah. Nabi bukan karakter yang menghujat Allah. Ya Allah, kenapa engkau utus aku di penduduk kota Makkah seperti ini, ya Allah? Padahal aku sudah tutur kata dengan kata yang baik, dengan kata yang lembut, tapi mereka tidak ada respon kebaikan bagiku, ya Allah. Nabi gak menghujat Allah. Ya Allah, kenapa engkau utus aku di kota Makkah seperti ini, ya Allah? Nabi gak menghujat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menunggu, sabar. Pertama, ridho. 2, sabar di ruang tunggu dengan baik. Terkadang kita baru diuji. Ujian kita mungkin hanya recehan, tapi kesabaran kita lebih kecil daripada recehan itu. Ya, pasti ada ujian. Ada yang diuji mungkin hari ini belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji sudah ditinggal dengan istrinya terlebih dahulu. Sabar, ridho, minta petunjuk kepada Allah. Ketika engkau ridho, tidak menghujat Allah, tidak meratapi takdir, tidak membuli Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menggantikan ganti 2 kali lipat. Sebagaimana bayi tadi, dari tali pusar menuju air susu ibunya, dari air susu menuju 4 sumber makanannya. Ya. Tanya lihat, Pak, ya.
Makanya kalau kita lihat mungkin Bapak ketika berangkat ke kantor, ke Jakarta sana Pak, kita lihat kadang ada orang yang buta Pak, Allah jadikan ganti matanya ini Pak, menjadi telinganya sensitif. Bacaan Qur'annya itu lebih bagus daripada kita mungkin yang matanya normal. Sering saya melihat Pak, ada orang yang gak punya tangan, tangannya buntung Pak, Allah jadikan kakinya ini kreatif dan terampil Pak, bisa gambar, bisa ngelukis, bahkan bisa makan pun pakai kaki. Yang kita normal aja nggak bisa makan pakai kaki Pak, bisanya cuma kakinya buat nendang kucing kan Pak ya. Coba Allah ganti kan, Allah ganti Pak. Berapa banyak kalau kita searching di YouTube itu Pak, anak-anak yang secara logika itu misalkan gagap, lambat otaknya, kemudian tidak bisa melihat, tapi dia mampu menghafal Al-Quranul Karim. Loh, Allah akan ganti Pak. Allah itu memiliki sifat rahmat, sabar yang sangat luar biasa dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah nggak menghujat, padahal banyak sahabat yang syahid di kota Mekah, mendapatkan siksaan di kota Mekah, tapi Rasulullah tidak pernah menghujat Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sabar, menunggu di ruang tunggu dengan baik. Lihatlah tawakalnya ibunya Musa itu loh Pak. Bagaimana ketika Musa kecil itu lahir Pak, di tengah Fir'aun. Fir'aun sudah mengumumkan, kalau di Mesir ini sampai lahir bayi laki-laki, akan saya penggal dan akan saya bunuh, karena saya takut dia akan merusak singgasanaku. Dilihat ibunya Musa bertawakal kepada Allah dengan cara apa Pak? Menghanyutkan Musa ke sungai ini. Lihat caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Musa ditaruh di tempat, kemudian dialirkan ke sungai Nil, sampailah di pemandian istrinya Fir'aun yang bernama Asyah binti Muzahim. Istrinya Fir'aun dijadikan Allah suka kepada bayi laki-laki ini yang bernama Musa. Suka kamu wahai Asyah? Suka. Ngomong sama suaminya, wahai suamiku Fir'aun, tolong bayi yang satu ini jangan kau bunuh, yang lain bolehlah kamu apain, tapi yang satu ini tolong, sisa ini nih satu. Kemudian Fir'aun ngizinin karena istrinya minta. Dilihat semalam nangis terus Musa Pak. Permaisuri yang berada di kerajaannya Fir'aun gak ada yang cocok air susunya. Musa dijadikan oleh Allah menolak setiap air susu yang bukan dari ibunya. Akhirnya Fir'aun membuat sayembara, wahai penduduk kota Mesir, kalau ada yang bisa memberikan air susu kepada bayi laki-laki ini, saya akan angkat menjadi pegawai di kerajaan saya. Akhirnya dibuat sayembara, sampailah terdengar di telinganya ibunya Musa alaihissalam. Ibunya Musa ikut antri sayembara itu Pak. Setiap perempuan yang daftar, Musa nggak mau membuka mulutnya, nangis. Ganti lagi nggak mau membuka mulutnya, nangis. Tibalah antrian ibunya Musa. Musa kemudian nangis diam, membuka mulutnya. Allah jadikan ibunya Musa bisa bertemu Musa dan dalam keadaan aman di kerajaannya Firaun. Lihat tawakalnya itu Pak. Terkadang kita tidak bisa mengambil hikmah, sabar. Mungkin ada yang diberikan ujian, anak kita mungkin belum balik sudah meninggal dunia, sabar, bisa menjadi syafaat bagi kita. Mungkin ada yang diberikan ujian, istrinya sudah meninggal dunia, ridho Pak, karena ridho itu pahalanya besar, sabar itu pahalanya besar. Ya, itu yang ketiga. Jika Allah menutup satu pintu, Allah akan membukakan dua pintu. Kenapa pintu saya yang sudah ditutup satu enggak dibuka-buka oleh Allah? Sabar Pak. Masanya seseorang, saya dengan antum itu berbeda-beda. Ya. Ada mungkin yang istrinya sudah meninggal, ada mungkin bapaknya, ibunya. Sabar, tunggu. Pasti Allah memberikan ganti. Ada yang diberikan anak lagi, ada yang diberikan istri lagi yang sholihah. InsyaAllah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Rahasia kekuatan Pak selain iman adalah persahabatan yang positif. Rahasia kekuatan selain iman adalah persahabatan yang positif. Kita lihat Pak, ya, kita harus menemukan Pak siapa Harun sebagaimana untukmu Musa. Kita harus menemukan siapa Daud sebagaimana untuk Sulaiman. Kita harus menemukan siapa Ismail sebagaimana untuk Ibrahim. Dan kita harus menemukan siapa Abu Bakar
dan Umar untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Pak dan sahabat yang hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah jumlahnya berapa Pak? Tidak sampai 100. Jumlahnya 60 sampai 80 orang Pak. Dilihat kenapa Rasulullah kok kuat menghadapi ujian selama 13 tahun Pak. Diingat, selain karena faktor iman beliau yang kuat dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena adanya circle sahabat yang positif menguatkan beliau. Inilah yang hari ini kita luput. Walaupun kita introvert Pak, wajib mencari sahabat. Ya. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Pak dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs itu mengatakan teman itu ada 4 Pak. Ada yang menjadi gizi, ada yang menjadi obat, ada yang menjadi penyakit, dan ada yang menjadi racun. Tolong. Teman ada 4, ada yang menjadi gizi, obat, racun, dan penyakit. Rasulullah circle-nya itu gizi dan obat. Circle-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sahabatnya gizi dan obat. Makanya tolong ya, kalau hari ini anak dan antum misalkan introvert, tetap cari sahabat Pak. Minimal berapa? 40 orang sahabat yang menjadi obat dan gizi. Kalau kita misalkan lagi futur, kita lagi nggak semangat, kita lagi banyak masalah, curhatnya ke siapa ya? Tolong ya. Makanya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum Pak, dikatakan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri Pak, dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada Abu Bakar dan Umar Pak. Separuhnya diri Rasulullah itu Abu Bakar dan separuhnya diri Rasulullah itu Umar. Karena di dalamnya diri Rasulullah ada kelembutan dan ketegasan. Sebagaimana kelembutan yang ada pada diri Abu Bakar, sebagaimana ketegasan yang ada pada diri Umar. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, seandainya Allah mengangkat dan mengutus Nabi setelahku, wahai Abu Bakar dan Umar, kamulah berdua yang paling cocok. Dilihat Rasulullah Pak hijrah itu gak nyampe 100 orang, 60 orang. Rasulullah mendapatkan ujian berat, dikuatkan dengan circle yang positif. Tolong dicek dalam phonebook HP kita. Jangan-jangan yang ada di phonebook HP kita, di kontak HP kita, hanya teman-teman bisnis saja. Tidak ada teman yang menjadi obat, tidak ada yang menjadi sahabat, menjadi gizi dalam kehidupan anak dan antum. Diingat ikhwan, salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata, barang siapa yang mati, fayusolli alaihi arba'una rajulan, kemudian dia terbujur kaku, kemudian disolati di belakangnya 40 orang laki-laki, la yusyrikuna billah syai'an, dia tidak pernah mensekutukan Allah. 40 orang laki-laki ini syafa'allahu yaumal qiyamah, maka jenazah ini akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat melalui teman-temannya yang soleh berjumlah 40. Rasulullah nggak mengatakan 1000, Rasulullah nggak mengatakan 100, Rasulullah nggak mengatakan 500. Rasulullah tahu ada umatnya yang introvert, ada umatnya yang ekstrovert, ada yang penutup, ada yang terbuka. Tapi Rasulullah minta cuma 40. Tolong cari. Oh, kalau ketika saya futur, ketika saya banyak masalah, siapa ya teman saya menjadi gizi dan obatnya ya? Antum kunjung, jangan dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Kan depresi dikit-dikit healing, cari teman yang ada obatnya. Oh, kayaknya ke Ustadz sana, melihat kehidupannya Masya Allah tawadu, ngajar pakai sepeda, kehidupannya Masya Allah selalu dalam ketaatan, gak pernah terfikir pengen keinginan ini itu. Lihat Pak, cari, kunjung, kan jangan dikit-dikit healing. Kemana Pak? Pernah ke Bandung Ustadz, kemana lagi ke Lembang. Loh, itu bukan obat dan gizi Pak. 2 hari lagi antum juga puyang lagi kepalanya ya. Tolong cari. Oh, mana ada Ustaz, oh kayaknya beliau ini tawadu, hidupnya sederhana, kok anaknya bisa menjadi hafid dan sukses. Saya mau kunjung, bisa jadi menjadi gizi dalam hidup saya. Bagaimana mencetak keluarga bervisi surga itu bagaimana. Saya akan menjiplak dan mengcopy paste kehidupan beliau. Tolong. Mumpung saya dan antum belum masuk ke ICU, mumpung saya dan bapak belum masuk ke rumah sakit, kita masih sehat. Kali-kali ngomong sama istri, Mi, kita healingnya ganti yuk,
ke salah satu guru kita, ke salah satu teman saya yang Masya Allah kehidupannya bisa mencetak anaknya, bukan hanya sukses, tapi menjadi anak yang solih. Makanya Pak, salah satu permintaan Nabi yang ditujukan kepada Allah apa? Nabi meminta teman, Pak. Mana doanya Nabi, Ustaz? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku meminta cintamu dan meminta cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Rasulullah meminta teman, karena teman itu yang akan menguatkan ketika kita rapuh. Teman itu yang akan memberikan energi ketika kita sudah futur. Cari teman yang saleh sebagai obat dan gizi dalam kehidupan anak dan antum. Itu yang keempat. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Kemuliaan akhlak, Pak, adalah awal dari kesuksesan. Kemuliaan akhlak adalah awal dari kesuksesan. Kota Yasrib berubah menjadi kota Madinah itu karena sahabat agung yang bernama Mus'ab bin Umair. Kalau kita membaca sirahnya Mus'ab bin Umair, Pak, Mus'ab bin Umair ini bukan orator. Mus'ab bin Umair itu bukan orang yang jago khotbah, Pak. Tapi Mus'ab bin Umair ini, Pak, Masya Allah, membuka kota Yasrib sampai penduduknya kota Yasrib itu jatuh cinta kepada Nabi SAW. Itu door to door, Pak. Ngetok pintunya satu penduduk ya Yasrib, ketuk lagi ya. Makanya Pak, yang menjadikan Mus'ab bin Umair diterima oleh penduduk Yasrib karena tutur katanya yang baik dan lembut, tidak mengkafirkan, tidak menyirik-sirikkan, door to door, Pak, face to face ditemui oleh Mus'ab bin Umair ya. Akhirnya kota Yasrib menjadi kota cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat perantara dutanya Nabi yang Nabi kirim yang bernama Mus'ab bin Umair ya. Ingat ikhwan, kalau kita dibenci karena akhlak Bapak, maka itu musibah. Kalau kita dibenci karena kebenaran, itu anugerah ya. Kok kalau kita dibenci karena akhlak, itu musibah. Kalau saya dan antum dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Tapi ada orang yang dibenci karena akhlak, dia merasanya dibenci karena kebenaran, itu double musibahnya ya. Tolong dijaga betul akhlak kita ya. Kita tidak bisa membeli hatinya manusia, kita tidak bisa membeli hatinya orang, tapi kita bisa membeli hatinya orang itu dengan, kita tidak bisa membeli hatinya orang itu dengan duit, Pak. Kita tidak bisa membeli hatinya orang itu ya. Nanti kalau kita umroh, Pak, nikmati itu setiap hikmah yang berada di kota Madinah. Kota Madinah ini menjadi kota iman dikarenakan akhlak baiknya Mus'ab bin Umair. Kota Madinah ini menjadi kota iman, bahkan sampai Rasulullah akan memberikan syafaat kepada siapapun yang meninggal di kota Madinah, umatnya yang beriman kepada Allah. Karena ditanya Nabi SAW Mus'ab bin Umair. Ya, inilah perspektif Muharram. Ya, Muharram bukan hanya masalah fikih saja, tapi Muharram terdapat hikmah besar dalam kehidupan anak dan antum. Silakan belajar akidah, silakan belajar fikih, silakan belajar tafsir, silakan belajar hadis, tapi tolong muliakan akhlak dan menjadi dutanya ilmu dengan akhlak yang baik. Berapa banyak orang yang belajar tafsir, belajar hadis, belajar akidah, Pak, dia tidak menjadi dutanya ilmu dengan akhlak yang baik. Pulang-pulang ketus pada orang tuanya, pulang-pulang kasar kepada tetangganya. Loh, kalaulah ilmu, Pak, menjadikan kita keras, loh, jangan-jangan yang kita pelajari bukan ilmunya Allah dan ilmunya Rasul, tapi ilmunya setan, Pak. Diingat Rasulullah SAW, Pak, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Rasulullah SAW itu dipuji oleh Allah karena dua sifatnya, Pak. Satu, keras kepada orang kafir yang memusuhi agama Allah. Yang kedua, lemah lembut dan sopan kepada orang yang beriman. Silakan belajar. Tolong jangan menjadikan ilmu kita menjadi sombong. Ya, kalau kita sudah belajar, tolong nasihati tetangga kita dengan cara yang baik. Mas, masa sih nyari dunia terus? Yuk sholat yuk. Mas,
Masa sih setiap pekan cuma golek doang, sama pergi ke Bandung sama ke puncak doang? Ayo kajian yuk kali-kali. Masa kamu pengen mati di puncak, gak pengen mati di masjid? Tolong nasihati dengan cara yang baik. Orang tua kita yang belum pakai jilbab, Pak, tolong nasihati dengan yang baik. Kita ini penuntut ilmu, harus menjadi dutanya ilmu, sebagaimana Mus'ab bin Umair menjadi dutanya Rasulullah dengan akhlak yang baik dan akhlak yang mulia. Semoga saya dan Bapak mampu mengambil hikmah dari kurikulum indah pelajaran hijrahnya Rasulullah SAW. Yang pertama, takdir Allah selalu baik dan tepat. Allah memberikan kota Yasrib yang tidak pernah terbayang oleh Nabi SAW sebelumnya. Yang kedua, Pak, setiap teriakan yang dialami oleh anak dan antum harus kita mentransformasi dan kita rubah menjadi energi dan menjadikan kita lebih kokoh. Jangan sebagaimana pohon di Pulau Solomon yang diteriaki justru menjadikan rapuh dan menjadikan ambruk. Yang ketiga, sabar. Ketika Allah menutup satu pintu dalam kehidupanmu, ada yang ditutup satu pintunya, sabar. Allah akan membukakan dua pintu dengan syarat kita ridho dan sabar menunggu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa, Pak? Kekuatan dalam hidup itu selain iman adalah mencari teman yang positif. Tolong, alhamdulillah ini teman-teman yang positif, sahabat beruntung, Pak. Atau diberikan kelapangan masalah dunia, kemudian dimudahkan dalam akses menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rizki yang Allah titipkan kepada kita tidak memiliki book kontak teman yang solih. Tolong manfaatkan betul. Usia kita enggak lama. Kalau hari ini kita sudah kepala 4, Bapak sudah kepala 5, berarti sudah kurang 13 tahun lagi, kurang 20 tahun lagi. Jangan sampai yang menyolati kita tidak paham tentang bagaimana tata cara fikih sholat jenazah dan tidak paham tentang bagaimana syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, awal dari kesuksesan seseorang bagaimana dia berakhlak dengan akhlak yang baik. Jadilah duta ilmu yang baik. Berikan ilmu kepada bapak dan ibu kita dengan cara yang baik. Sharing ilmu dengan mereka dengan cara yang baik. Nasihati istri kita, anak kita. Terkadang kita hari ini nasihati anak kita, Pak, sebagaimana kita nasihati bawahan kita. Dek, kamu surat An-Naba 3 bulan gak hafal-hafal. Mending saya, Pak, 3 bulan gak hafal-hafal. Bapak seumur hidup gak hafal-hafalan. Anaknya lebih pintar, makanya lembut. Yo nak ngaji na sama Ustaz Fatih ke masjid. Jangan kayak antum nasihati anak buah antum di kantor, Pak. Pak Udin nasihati Abdurrahman, ayo Mas Abdur ngaji sama Ustaz Fatih di masjid. Lembut, Pak. Biar nanti bapak ketika meninggal bisa kamu doakan, bisa kamu berikan syafaat. Anak sekarang jago-jago, Pak, balas orang tuanya. Makanya tolong berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Anak kita akan melihat bagaimana contoh bapak dan ibunya dengan akhlak yang baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, ada yang didiskusikan, Pak? Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari istilahnya Rasulullah kalau menurut Pak Ustaz ini zaman sekarang ini apa yang terbaik bagi kita? Ya. Hari ini, Pak, hijrah yang paling baik yang pertama adalah hijrahnya kita dari sesuatu yang haram dan harta yang haram, Pak. Karena itulah yang menjadi pipa yang paling besar dalam kehidupan anak dan antum. Terkadang orang sudah ngaji akidah, orang sudah ngaji setiap pekan, orang sudah ngaji setiap hari, tapi dia tidak mampu menceraikan sesuatu yang haram dan syubhat. Berapa banyak orang yang sudah nasihati, mas ini riba, mas ini goror, mas ini dolim, tapi dia mengatakan, loh kalau saya nggak kerja di instansi ini saya akan makan dari mana? Seolah-olah rezekinya Allah itu sempit dan kecil. Tolong, hari ini ketika sudah ngaji, Pak, implementasikan. Yang paling berat ujiannya itu bukan kita, tapi Rasulullah SAW. Dan ujian ketika kita sudah memahami syariat Allah dan Rasul, kita harus memiliki konsekuensi yang harus kita tanggung, Pak. Kita mengamalkan. Yang kedua, Pak, hijrah dari dosa kita, Pak. Dulu mungkin kita pernah kasar pada orang tua, kita selalu ketus kepada tetangga, kita nggak pernah menyapa, nggak pernah berbuat baik. Yang kedua, tolong berbuat baik dengan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik ini, Pak, yang akan menjadikan orang itu banyak masuk surga. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling banyak memasukkan
manusia itu ke dalam surga. Rasulullah SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Yang ketiga, Pak, hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Sama aja, yang penting satu hijrah dari sesuatu yang haram menuju sesuatu yang halal. Yang kedua hijrah dari sesuatu yang buruk, akhlak yang buruk menuju sesuatu yang baik. Hari ini tuh kita sering melihat Pak, orang yang beriman itu akhlaknya itu kurang baik. Jadi sudah ngaji arba'in, sudah ngaji riyadhus shalihin, sudah ngaji bulughul maram, tapi ketika kepada saudaranya yang beriman dia tidak pernah bertutur kata dengan kata yang baik. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Silahkan Pak Parna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mus'ab bin Umair. Kalau bukan sistem dakwah yang ada di Pulau Jawa, bukan dilakukan oleh Songo ya. Itu lagi sama yang paling orangnya. Tapi kalau bukan itu sangat sukses dan tapi akhirnya terjadi kontaminasi ajaran Islam dan sisa-sisanya sampai sekarang itu hilangnya sangat besar. Misalnya macam-macam yang memang diteliti waktu itu. Nah itu yang dulu sama dengan sekarang kan. Sekarang juga sama misalnya kita itu di pergaulan kita banyak teman-teman kita yang kadang-kadang kita juga nyoba seperti yang dilakukan sama Mus'ab bin Umair. Tapi sebetulnya cukup sulit sih kalau untuk sekarang untuk mendapatkan yang kita lakukan ini pada mereka karena mereka sudah memiliki pattern yang sudah mereka itu sudah berubah memang untuk mengajar dan bahkan saat kita diskusi sama teman-teman yang di saat kita buka ini itu sampai kata-kata macam-macam yang mungkin sudah tidak pakai untuk kita tapi sudah pakainya untuk pokoknya. Sedangkan kalau kita lihat di Quran kita sebetulnya bukan hanya beramal beriman dan beramal soleh, tapi juga harus berdakwah kan. Nah sebetulnya kita secara saat ini kita masih lebih banyak ke amanu amal solihah, tapi yang untuk beramal kalau untuk berdakwahnya itu sangat sekali. Nah kaitan dengan tadi ada betul ada yang di dapat betul tadi kemudian juga saat ini ini nah yang paling tepat mendakwai teman-teman kita yang mengklaim dan mereka mau berbicara itu di mana yang paling dibutuhkan. Banyak sekali hal-hal yang kita itu kadang-kadang niat aja kadang-kadang untuk mendalui bahkan masyarakat untuk melakukan dakwah itu untuk niatnya aja tidak ada. Kalau kita introspeksi iya, tapi ada. Mungkin kalau kita dosen di di MCI ya, Malaysia Indonesia. Ada satu ada yang baru meninggal itu Stephen. Yang umur masih muda bangun satu, kemudian dia jadi pendeta, dia menjadi seorang ustaz dan sebagainya. Dia itu setiap hari itu dia sudah udah kepikiran bagaimana siapa yang menjadi sekarang siapa. Tapi dengan itu yang di halte aja kita melakukan belum sifatnya masih pakai. Itu miliknya Allah, bukan miliknya kita. Rasulullah SAW pun tetap berdakwah kepada pamannya. Siapa? Abu Thalib. Apakah Abu Thalib itu beriman sampai akhir hayatnya? Tidak beriman. Ibrahim pun berdakwah kepada bapaknya.
Ibrahim kalibernya lebih tinggi daripada kita, Khalilur Rahman. Dakwah kepada bapaknya bernama Azhar. Bapaknya beriman, masih memahat patung, produsen patung dan berhala, Pak. Diingat yang pertama, hidayah itu miliknya Allah. Yang menggenggam itu Allah. Kita hanya berikhtiar dan bertawakal secara maksimal. Rasulullah bertawakal dan berikhtiar secara maksimal sampai orang yang didakwahi itu memejamkan mata dan kembali kepada Allah, dan Rasulullah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tipsnya agar kita bisa melakukan? Satu, Pak. Tolong ketika menyampaikan Islam, jangan sampai kita memiliki niat bahwasanya paksa kamu harus masuk. Ya, kamu harus masuk. Ini yang sering dilakukan oleh banyak orang yang salah. Oh, saya mau ngincar ini. Ini orang tinggi, punya kemampuan, punya keahlian. Ya. Harus masuk Islam. Tapi kita lupa dengan tahap selanjutnya setelah kita bertutur kata yang baik, akhlak yang baik, lupa yang kedua. Tolong berikan contoh Islam itu yang indah. Ada, Pak, seorang pembantu yang dia itu mampu mensyahadatkan juragannya atau majikannya, Pak. Pembantu itu selalu sholat tahajud, dilihat, kok kamu setiap malam itu selalu sholat tahajud, itu ngapain? Ngambil air wudhu sholat. Loh, ini kewajiban dari Rabbku, Allah Subhanahu wa taala, saya suruh sholat. Loh, sholat itu fungsinya apa? Ini untuk mendapatkan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikan, Pak, dakwah sesuai dengan kemampuan pikiran mereka. Jangan sampai ketika kita baru bertemu dengan non-muslim, orang yang belum beriman kepada Allah, kemudian kita memaksa. Nah, tolong dakwahi dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Yang kedua, Pak, berikan contoh Islam yang baik. Islam itu selalu senyum ketika bertemu dengan seseorang. Islam itu selalu sapa, mengucapkan assalamualaikum. Dan hal ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin sendiri di perumahan. Satu-satu dengan yang lain, ketika tidak satu frekuensi, tidak satu kajian, dia akan melengos. Sopnya tidak pernah merapatkan. Lihat Mus'ab bin Umair door to door. Pernahkah kita door to door memberikan mereka hadiah, membukakan hati mereka? Ayo healing, kemudian kita mencontohkan sholat tahajud, kemudian bacaan Quran. Kita itu dituntut ikhtiar dan tawakal secara maksimal. Yang dilihat itu bukan hasil, tapi yang dilihat usaha. Kalau Rasulullah dilihat dari hasil, Pak, Rasulullah gagal atau berhasil, Pak? Gagal. Pamannya belum beriman, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib belum beriman. Tapi Rasulullah, Allah tidak pernah melihat hambanya itu dari hasil, tapi melihat dari usahanya. Usaha antum dicatat malaikat raqib ketika antum ikhlas lillahi ta'ala. Usaha Ustadznya Ustadz Fadlan dicatat oleh Allah ketika berhasil memasukkan Islam, dan itu menjadi investasi tabungan rekeningnya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang potensi kita? Kalau kita tidak mampu, Pak, support mereka. Karena tidak semuanya kita menjadi ustadz. Ada yang menjadi engineer, ada yang menjadi direktur, ada yang menjadi owner, ada yang menjadi manajer. Bantu mereka. Ustadz, kira-kira butuh apa? Oh, saya mau dakwah ke Papua. Hari ini pengen membuka hati mereka dengan membawakan sembako, membawakan beras, membawakan pakaian. Saya gak mampu. Oh ya Ustadz, saya ada sedikit rezeki, saya nitip. Antum mendapatkan cipratan pahala. Bukankah Rasulullah membagi para sahabatnya itu tidak semuanya menjadi Mus'ab bin Umair, Pak? Ada yang menjadi Abu Bakar, ada yang menjadi Utsman bin Affan, ada yang menjadi Khalid bin Walid, ada yang menjadi Sa'ad bin Abi Waqqas, sesuai dengan porsinya. Kalau kita mampu berdakwah, silahkan berdakwah. Kalau kita tidak mampu mendapatkan cipratan pahala dari manusia yang bersyahadat dan masuk kepada Islam, tolong, itu cara cepat, shortcutnya, bantu itu. Ustaz, kira-kira hari ini pengen dakwah ke kampung mana? Oh, saya mau ke Nusa Tenggara Timur, saya mau ke Papua, saya mau ke Sulawesi, ke pedalaman. Antum berikan transportnya, antum berikan apa yang diakomodasi yang dibutuhkan, insya Allah cipratan pahala antum sebagaimana dakwahnya Ustadz itu. Satu, akhlak yang baik. Dua, berdoa, doakan dia semoga Allah membukakan hatinya dan memberikan hidayah. Yang ketiga, Allah membagi amal itu sebagaimana membagi rizki. Tidak semuanya jago sebagaimana Ustadznya Fatih, tidak semuanya jago sebagaimana ketua MCI yang sudah meninggal, Allah yarham. Tidak semuanya jago. Ada ustadz yang jagonya orator,
ada ustaz yang jagonya khotbah, ada ustaz yang jagonya masuk ke pedalaman, Pak, survive, Pak. Makan pisang mentah itu dimakan itu, Pak, saking nggak ada makanannya. Saya mungkin kalau sana udah kurus 30 kilo turun mungkin, Pak Udin sama saya udah ada ustaz Pak yang digigit nyamuk malaria, enggak, masya Allah, nggak apa-apa, Pak, karena sudah survive di hutan. Mungkin kita ditakdirkan oleh Allah hidup di Greenwich, kita bisa mensupport, oh saya mensupport ini, oh saya mensupport dakwah ini, oh saya mensupport Qurannya, oh saya mensupport mukenanya, oh saya mensupport sarungnya, oh saya mensupport kokonya dan gamisnya, dan pahala antum sama sebagai ustaz yang berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak Farman? Sunan Kalijaga, Jogja. Ya. 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 Tapi saat kita mendakwah itu luar biasa. Ya. Itu mungkin ya. Kalau surga itu mudah dan murah, Pak. Jarang orang masuk surga, Pak. Dilihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ujiannya di kota Mekah. Kalau atau membaca sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mengerikan, Pak. Ya. Kalau hari ini masih ada sisa-sisa, misalkan masih ada setengah bumi, setengah laut, kemudian ngarungin sajen ke laut, itu tugas kita. Tugas kita semuanya dipikul, ya. Semuanya kita mikul, Pak, sesuai dengan kemampuan kita. Berarti kalau di Jogja, kalau kita misalkan mampir ke sana, kita berdakwah, sampaikan kebenaran. Karena mereka belum tahu itu adat, uraf, kebiasaan turun-temurun yang belum bisa dihilangkan, Pak. Dan itu tugas ana dan antum sebagai seorang muslim. Misalkan kalau di Semarang ada sedekah laut juga, misalkan kalau di Jogja, kemudian di Surabaya, hari ini masih kental sekali kaum muslimin di Indonesia dengan sedekah laut dan dengan kesyirikan. Itu tugasnya ana dan antum. Bagaimana kita hari ini membebaskan mereka dari sesuatu yang syirik, dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau surga itu murah dan mudah, tentunya kita nggak usah capek-capek, Pak. Tentunya Rasulullah nggak perlu mengorbankan harta dan jiwa beliau, Pak. Tentunya para sahabat keluarga Yasir itu nggak usah syahid, Pak. Inilah tantangannya. Ada ustadz yang dakwah, kemudian disiram air panas. Itu tantangannya ketika dia ridho sabar. Masya Allah, pemberat mizan yang sangat luar biasa. Ketika kita mendakwahi mereka, kemudian dengan cara yang baik, santun, door to door, inilah yang harus kita evaluasi. Kenapa hari ini dakwah itu menjamur, tapi kesyirikan itu kok belum bisa hilang? Inilah problem para dai dan kaum muslimin yang sudah paham, sudah ngaji Al-Quran dan Sunnah. Problemnya kita. Jadi problemnya itu bukan di kantor antum, bagaimana mengatur manajerial, bagaimana mengatur operator kantornya, tapi problemnya bagaimana anak-anak kita. Kita melihat, Pak, luar biasa kesyirikan tuh hari ini lebih dekat. Bukan cuma di Jogja, Pak, di HP kita aja, Pak, banyak kesyirikan. Judi itu bukan cuma di mal-mal Jakarta, tapi di HP kita aja sekarang banyak judinya. Itulah problem kita. Bagaimana kita yang sudah paham, bagaimana kita yang sudah ngaji, kita memberangus dan memberantas itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Itulah pelajaran yang kita bisa ambil dan bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, salat subuh kita dan kajian kita pada pagi hari ini, dan kita lanjut dengan salat syukur. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.